Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Saleh Gadli Story. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas atau menceritakan seputaran kisah atau cerita, yaitu seputaran Nabi dan Rasul. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Nuh. Mari kita simak cerita atau kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi keempat sesudah Nabi Adam. Ia keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia adalah putra Lamik bin Matusaleh atau biasa disebut dengan Nabi Idris. Nabi Nuh berjuang dari usia 40 tahun hingga usia 950 tahun. Namun hanya sedikit sekali kaumnya yang mau beriman. Jadi usia Nabi Nuh itu usia nabi-nabi zaman dulu pertama Nabi Adam, Idris, dan sekarang Nabi Nuh itu bisa sampai ratusan tahun dan bahkan ribuan tahun. Seperti itu ajakan Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh menerima wahyu kenabian dalam masa kekosongan antara dua rasul. Dalam masa kekosongan itu, biasanya manusia secara berangsur-angsur melupakan ajaran agama Allah. Mereka kembali menjadi musyrik, meninggalkan kebajikan, melakukan kemungkaran, dan kemaksiatan. Seperti itu Nabi Nuh diutus ke tengah-tengah masyarakat yang sedang menyembah berhala. Berhala itu sebenarnya adalah patung-patung buatan mereka sendiri. Menurut mereka, berhala itu mempunyai kekuatan gaib di atas manusia, dan mereka menamakannya sesuatu dengan selera mereka sendiri. Kadang-kadang mereka namakan Wad dan Suwa, kadang Yagut dan kadang Ya'uq dan kadang Nasr. Nabi Nuh adalah orang cerdas dan sabar. Ia mengajak kaumnya untuk berpikir. Ia mengajak kaumnya melihat alam semesta ciptaan Allah. Langit dengan bulan, bintang dan mataharinya. Bumi dengan kekayaan yang ada di atas dan di bawahnya, berupa hewan, tumbuhan, dan air yang mengalir. Pergantian siang dan malam, semua itu menjadi bukti dan tanda kekuasaan dan keesaan Allah. Nabi Nuh juga memberikan kabar akan adanya ganjaran berupa surga dan kenikmatannya bagi mereka yang beramal soleh, dan balasan siksa neraka bagi mereka yang membangkang atas perintah Allah, yaitu mereka yang mungkar dan bergelimbang dalam dosa dan kemaksiatan. Dakwah Nabi Nuh dilakukannya dengan giat siang dan malam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Beliau termasuk orang yang cerdas, fasih berbicara, tajam pemikirannya, pandai berdiskusi, bersifat sabar dan tenang. Nabi Nuh diangkat menjadi Rasul ketika berusia 450 tahun. Nabi Nuh ini baru diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu ketika berusia 450 tahun. Dan wafat pada usia 950 tahun. Usia Nabi Nuh ini, Nabi Nuh itu adalah 950 tahun. Dengan demikian, Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya selama 5 abad atau 500 tahun. Meski demikian, pengikut Nabi Nuh yang beriman hanyalah sedikit, yaitu kurang dari 100 orang. Jadi hanya sedikit pengikut Nabi Nuh ini. Umat Nabi Nuh banyak yang ingkar jika Nabi Nuh mengajak beribadah kepada Allah dan menegakkan tauhid. Umatnya selalu menentang dan mengejeknya.
Para pengikut Nabi Nuh kebanyakan hanya para fakir miskin atau golongan ekonomi lemah. Para bangsawan, orang-orang kaya dan terpandang di masyarakat malah memusuhi Nabi Nuh. Nah, jadi seperti itu ya. Nabi Nuh banyaknya orang-orang miskin, golongan ekonomi lemah, pokoknya seperti itu ya. Sementara bangsawan, orang-orang kaya, orang-orang terpandang di masyarakat, mereka malah memusuhi Nabi Nuh. Pada suatu ketika orang-orang kafir hendak menipu Nabi Nuh. Mereka mengatakan bersedia mengikuti Nabi Nuh asalkan Nabi Nuh mau mengusir para pengikutnya yang terdiri dari orang-orang miskin. Namun Nabi Nuh dengan tegas menolak permintaan orang-orang kaya itu. Kecerdasan dan kepastian Nabi Nuh mengalahkan segala hujah orang-orang kafir. Akhirnya orang-orang kafir itu jengkel dan menantang Nabi Nuh. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah membantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nabi Nuh kemudian menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri. Tidaklah bermanfaat nasihatku kepadamu jika Allah ternyata hendak menyesatkanmu. Dia adalah Tuhanmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan." Demikian keterlaluannya kaum Nabi Nuh itu mengingkari ajaran Tuhan. Mereka bahkan mengejek dan menghina Nabi Nuh sebagai orang bodoh dan gila. Namun Nabi Nuh sebagai utusan Allah tetap melaksanakan tugasnya dan orang-orang kafir makin keras menentangnya. Mereka bahkan mengancam Nabi Nuh, "Sungguh jika kamu tidak mau berhenti berdakwah," kata mereka, "maka kami akan merajamu beramai-ramai." Nah, itulah ancaman kepada Nabi Nuh ya, ancaman. Nabi Nuh berutus. Setelah dakwah yang disampaikan menemui jalan buntu dan pengikutnya tidak bertambah, maka Nabi Nuh mengadukan kaumnya itu kepada Tuhan. Berdoa Nabi Nuh, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas permukaan bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Allah akhirnya mengabulkan doa Nabi Nuh. Allah mengabulkan doa Nabi Nuh. Allah memberi petunjuk agar Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar. Dengan perahu itu Nabi Nuh dan kaumnya akan beriman. Dengan kaumnya yang beriman ya. Dengan perahu itu Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman akan selamat. Sedang kaumnya yang ingkar akan ditenggelamkan dengan banjir yang sangat besar, sehingga tak seorang pun dari mereka ada yang selamat. Semua akan binasa. Seperti itu. Selagi Nabi Nuh dan pengikutnya membuat kapal di atas bukit, kaumnya yang ingkar mengolok-ngolok dan mengejeknya. "Lihat, Nuh semakin gila saja. Masa kemarau panas begini membuat perahu di atas bukit lagi, sungguh dia sudah miring otaknya." Orang-orang yang menentang Nabi Nuh ini tidak percaya ya bahwa Nabi Nuh membuat perahu di atas bukit. Ya, emang kita pun sebagai orang awam pasti tidak ada apa ini ya, maksudnya membuat perahu di atas bukit gitu. Di antara mereka bahkan ada yang berani buang kotoran di dalam kapal yang belum selesai dibuat itu.
Tentu hal itu mereka lakukan ketika Nabi Nuh dan pengikutnya sedang tidak ada di tempat pembuatan kapal. Namun akibatnya perut mereka yang buang kotoran itu menjadi sakit. Tak seorang pun bisa menyembuhkannya. Dengan merengek-rengek mereka minta Nabi Nuh untuk mengobatinya. Nabi Nuh hanya menyuruh mereka membersihkan kapal yang mereka kotori. Sesudah itu mereka pun sembuh dari sakit perutnya. Nah, jadi ini ya. Nah, akhirnya sesuai dengan wahyu Allah, Nabi Nuh mengajak kaumnya memasuki kapal yang telah selesai dibuat. Nabi Nuh juga membawa berbagai pasang binatang dalam kapalnya itu. Nah, jadi Nabi Nuh pun bukan hanya membawa kaumnya ya, umat manusia, tapi juga beberapa binatang pun dibawa masuk ke dalam kapalnya. Tidak berapa lama sesudah Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman memasuki kapal, maka langit yang tadinya cerah berubah menjadi hitam. Mendung tampak tebal sekali diiringi angin kencang yang mulai berhembusan. Bersamaan dengan turunnya hujan lebat, air dari dalam bumi memancar pula ke permukaan. Hujan turun dengan lebatnya, belum pernah ada hujan turun selebat itu, bagaikan dicurahkan dari atas langit. Rumah-rumah mulai terendam air, angin kencang dan badai menambah kepanikan semua orang. Dari kejauhan Nabi Nuh melihat salah seorang putranya, yaitu Kanan, sedang berlari-lari menuju puncak gunung. Nabi Nuh memanggil anaknya itu. "Hai anakku, kemarilah, naiklah ke kapalku, maka kau akan selamat." Nah, ini ya, Nabi Nuh kepada anaknya. Tapi Kanan ini malah menaiki bukit yang makin tinggi ya untuk menyelamatkan dirinya. "Tidak, aku akan berlari ke atas bukit sana. Aku pasti akan selamat." Nah, ini dengan sombongnya tidak mengikuti perintah ayahnya ya, Kanan ini. "Anakku, pada hari ini tidak seorang pun dapat menyelamatkan dari azab Allah. Pada hari ini tidak seorang pun dapat menyelamatkan diri dari azab Allah." Tapi Kanan dengan sombongnya terus berlari. Ia tak menghiraukan panggilan ayahnya. Ia mengira banjir itu hanya bencana alam biasa yang segera reda. Maka ia terus berlari mendaki puncak gunung. Memang Kanan tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Nah, ternyata Kanan ini termasuk orang-orang yang ingkar, tidak mau mengikuti ajaran ayahnya ini ya, Nabi Nuh. Ia lebih suka hidup bersama orang-orang kafir, karena itu ia tak mau menumpang kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh merasa terenyuh, bagaimanapun Kanan adalah putranya sendiri. Maka ia berdoa kepada Allah agar Kanan diselamatkan. Nah, Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah agar Kanan diselamatkan. Namun Allah menolak permintaan Nabi Nuh. Sebab Kanan itu walaupun putra Nabi Nuh sendiri, ia anak yang durhaka, tidak mau beriman. Berdasarkan suatu riwayat, kapal yang membawa Nabi Nuh dan para pengikutnya itu berlayar selama 40 hari. Sesudah itu banjir mereda dan Nabi Nuh diperintahkan turun dari kapalnya. Dengan demikian, binasalah orang-orang kafir yang menentang Nabi Nuh. Hanya pengikut Nabi Nuh yang hidup dan menempati bumi sebagai penghuninya. Nah, seperti itu ya. Kanan pun akhirnya binasa. Doa Nabi Nuh pun karena itu sudah takdir Allah, maka tidak ada gunanya. Nah, seperti itu ya. Sudah ketetapan Allah, tidak bisa apa-apa karena Kanan telah durhaka kepada orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Inilah dia tentang kisah
Nabi Nuh, yaitu membangun kapal di atas bukit. Keajaiban yang luar biasa yang memusnahkan orang-orang yang kafir atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ajaran Nabi Nuh, tapi menyelamatkan orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran yang lurus seperti itu ya. Nah, dia kisah Nabi Nuh yang banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan kisah Nabi Nuh ini. Nah, di sini kita akan sedikit membaca hikmah dari kisah Nabi Nuh ini. Seorang ayah, walaupun ia seorang yang soleh atau dari golongan ulama atau nabi, tidak akan bisa menolong anaknya atau kerabatnya yang durhaka dan membangkang atau kafir atas perintah Allah. Nah, seperti itu ya, seorang ayah walaupun ia seorang yang soleh atau dari golongan ulama atau nabi, tidak akan bisa menolong anaknya yang durhaka dan membangkang atas perintah Allah. Semua manusia sama dalam pandangan Allah. Yang membedakan di antara mereka hanyalah derajat takwanya. Karena itu Nabi Nuh menolak permintaan orang-orang kaya yang kafir untuk mengusir para pengikutnya yang terdiri dari golongan kaum lemah, miskin dan tidak berkedudukan tinggi. Jadi itu ya. Nah, kemudian kita hendaknya bersabar dan bertawakal dalam memperjuangkan agama Allah. Karena sekeras apapun tantangan yang kita hadapi, Allah pasti menolong dan melindungi kita. Nah, itulah dia keajaiban perahu yang mampu berlayar di atas bukit di kisah Nabi Nuh ini. Semoga bisa menjadi bahan renungan kita dan semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini untuk terus mendapatkan cerita-cerita atau kisah-kisah bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.